Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya terkait dengan polemik kebijakan DMO dan DPO minyak sawit, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat Medali Mas Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo. Ya, selamat pagi nih menjelang siang Pak Gulat. Selamat pagi menjelang siang. Ya, salam sehat Pak. Siap, salam sehat. Terima kasih Mas. Yes, ini menarik ya kalau kita angkat tema kita hari ini ya terkait dengan lagi-lagi minyak goreng begitu dalam beberapa pekan terakhir ini kan menyita banyak perhatian begitu. Bagaimana dengan kebijakan lagi DMO dan DPO yang sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan ini, Pak Gulat Manurung, silakan. Baik, sesungguhnya maksud pemerintah bagus ya, memastikan ketersediaan bahan baku untuk minyak goreng dengan DMO dan harga price DPO-nya adalah 9.300. Ya. Nah, tetapi kan pasar ya meresponnya negatif ya. Nah, ini yang menjadi tugas berat dari Kementerian Perdagangan. Pasar ini maksudnya justru kacau. Ini yang perlu memang disampaikan kepada semua stakeholder sawit bahwa harga 9.300 itu adalah harga untuk yang 20%. Betul. Bukan untuk harga keseluruhan. Nah, asumsi yang digunakan oleh pabrik-pabrik kelapa sawit, terkhusus kaitannya kepada kami petani sawit adalah mereka mengkalkulasinya itu 9.300 harga CPO flat. Padahal tidak seperti itu. Nah, memang ada hal yang menarik ya. Jika memang 20%, tentu ini mengurangi daripada keuntungan daripada eksportir, katakan seperti itu. Tentu pengurangan ini tidak mau dia rugi sendiri. Tentu dia nendang ke bawah, ke TBS. Okay. Nah, pengurangan inilah yang disebut dengan cara Indonesia sebagai negara terbesar penghasil CPO untuk berbagi. Nah, berbagi ini tentu tidak hanya kepada petani, tetapi korporasi juga harus mau berkurang sedikit keuntungannya. Tidak rugi kok. Kami sudah hitung berapa biaya produksi 1 kilogram CPO. Masih ada untung kok, cuman berkurang. Nah, itu dia Pak. Tapi sejauh ini dengan adanya kondisi seperti ini, apakah sudah tersosialisasi dengan baik begitu oleh teman-teman petani kelapa sawitnya sendiri begitu? Dan sejauh mana kaitannya dengan TBS tadi? Apakah ada penurunan harga belinya atau bagaimana sebenarnya Pak Gulat? Wah, semenjak tanggal 27, nah kalau sebentar saya mundur ke belakang, jadi sebenarnya sebelumnya sudah bagus. Minyak goreng itu disubsidi oleh BPDPKS yang terakhir itu 7,6 triliun. Itu cukup bagus. Nah, sebelumnya 3,6 yang disubsidi hanya minyak goreng kelas menengah ke bawah, kemasan sedang dan minyak curah. Tapi pemerintah mengambil kebijakan bahwa minyak goreng semuanya disubsidi, maka naik menjadi 7,6 triliun dana dari BPDPKS. Itu bukan dana APBN, itu adalah sumbangan gotong royong dari semua stakeholder sawit. Nah, terakhir keluar Permendak 06 yang mengatakan adanya DPO dan DMO itu tanggal 27 Januari. Nah, itulah titik kisruhnya sebenarnya, kacau. Nah, kalau ditanya apa hubungannya kepada TBS petani, ya terhitung mulai 27 siang hari itu, harga TBS petani itu dibeli dengan murah. Rata-rata kami tinjau dari perwakilan APKASindo di 22 provinsi, pengurangan itu range-nya itu nilai yang kami ambil itu 27%. Cukup lumayan, rata-rata penurunan 1.000 sampai 1.200. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Nah, apa yang terjadi? Kenapa pemerintah berniat baik justru direspon? Nah, ini yang saya sebut. Sosialisasinya tidak sampai gitu loh. Tanggal 27 itu awalnya. Jadi rata-rata berkurang 27% dari 3.500. Dari 3.500 turun sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 begitu ya Pak Gulat. Betul. Tapi kan sudah ada klarifikasi juga ini dari Mendak begitu terkait bahwa memang harga yang ditetapkan DPO tadi 9.300 memang untuk yang kewajiban DMO 20%, bukan dari harga pembeliannya begitu. Apakah ini juga akhirnya sudah bisa mereda begitu, dalam artian pembelian sudah bisa kembali normal? Iya, tidak serta-merta. Untung Pak Menteri Perdagangan pada tanggal 30 Januari mengajak rapat mendadak semua stakeholder sawit dan organisasi sawit pada malam hari itu sosialisasi. Termasuk APKASindo juga? Oh iya, APKASindo. Dari situ Gapki dan beberapa perusahaan lain dan Kementan. Di situ dijelaskan dan kami pada malam hari itu sudah berkomitmen kepada negara bahwa kita harus menjaga
harga TBS dan kita harus komit dengan 20% demo 9.300 untuk DPO-nya. Sepakat. Nah, oleh karena itu kesepakatan ini yang dipegang oleh semua pertemuan pada malam hari itu. Pak Menteri udah jelas mengatakan, laksanakan dulu berapa yang kamu punya, serahkan 20%. Oke. Nah, tidak harus langsung kita mengeluh kan gitu kata Pak Menteri. Nah, besoknya kami diundang oleh Menteri Perdagangan. Pada malam hari itu dikatakan, saya meminta dengan tegas kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen Wisnu, supaya titik krusialnya itu Senin, hari Senin tanggal 31. Itu adalah tender dari kepada KPBN supaya dijaga, dikawal, dipelototin, jangan ada sampai ada spekulan yang menawar rendah seperti yang sebelumnya sampai terjadi no deal atau WD. Nah, ini yang terjadi, makanya kami ke Jakarta, kami tongkrongin seharian di Kemendak. Alhamdulillah KPBN sudah menjadi pahlawan mempertahankan harga yang normal, yaitu 15.000. Harga CPO diputuskan pada saat itu, meskipun ada yang menawar sampai 11.000, tapi penting dikatakan bahwa itulah titik krusialnya. Apa hubungannya? Apa hubungannya tender KPBN 15.000 dengan harga TBS? Apa hubungannya tender KPB dengan demo dan DPO? Hubungannya adalah karena semua patokan penetapan harga CPO yang dibeli oleh perusahaan eksportir ke pabrik-pabrik kelapa sawit adalah hasil tender KPBN. Semua pabrik-pabrik kelapa sawit dari Sabang sampai Merauke, patokan mereka membeli TBS petani adalah tender KPBN. Oleh karena itu, kami menegaskan kalau ada yang curang, itu KPPU bisa bertindak. Kalau ada yang curang, kami minta kepada Menteri Pertanian cabut itu izin dari pabriknya karena tidak patuh terhadap Permentan 01 2018 gitu. Dan itu sebenarnya sudah ditegaskan juga oleh Mendak, begitu, dalam artian harus ada satu langkah tegas apabila ada yang melanggar kebijakan DMO dan DPO. Tapi sejauh mana juga ini, apakah sudah mulai ada peningkatan dari sisi pembelian ataupun volume penjualan dari TBS-nya sendiri? Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. IDX First Session Closing Market, Senin sampai Jumat pukul 11.30 hanya di IDX Channel. Halo Sobat Investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah. Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisihkan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya Sobat Investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya Sobat Investor. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi dalam bahasa Inggris. From outside East Java. Market Headlines. Senin sampai Jumat pukul 16.30 hanya di IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Mendari Manurung. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo. Baik, Pak Gulat, kita akan lanjutkan kembali. Perbincangan ini menarik dengan kondisi saat ini nampaknya langsung terasa dengan adanya kebijakan DMO dan juga DPO yang dirasakan oleh petani kelapa sawit. Meskipun hal itu sudah ada klarifikasi dan sudah dilakukan upaya bahwa penegasan itu bukan untuk
DMO yang di luar itu ya, dalam artian memang ini wajib DMO saja harga 9.300 yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi volumenya Pak, ada pengaruh juga. Kalau harga tadi Anda katakan dari 1.000 turun sampai dengan 1.200. Nah, untuk volume pembeliannya juga akan ikut terpengaruh kah sebelumnya atau bagaimana? Nah, ini dia yang menjadi, ini kan sistem rantai ya. Yeah. Artinya kalau disebut hulu, tengah, dan hilir, jika hilirnya terganggu, tentu berpengaruh kepada hulu. Nah, persoalan sekarang, pertanyaannya tadi, apakah ada menurun volume pembelian TBS petani oleh pabrik? Sampai dengan sekarang tidak. Oke. Tetapi jika pemerintah dan korporasi tidak menemukan satu titik tentang penyediaan DMO dan DPO dengan harga DPO tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kemendak kan tidak memberikan izin ekspor kepada eksportir CPO dan produk turunannya. Lah kalau ini terjadi sampai berkepanjangan, kan penuh itu tangki daripada pabrik-pabrik. Kalau penuh tangki penampungan penimbunan CPO dari hasil pengolahan PKS, tentu akibatnya kapasitas pabrik akan menurun. Akibatnya pembelian TBS petani juga berkurang. Akibatnya apa? Harga jatuh lagi. Nah, oleh karena itu kami melihat ini tidak lepas dari hulu dan hilir. Nah, kami menghimbau, meminta kepada perusahaan-perusahaan eksportir maupun perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada, ayolah kita turuti dulu himbauan pemerintah dengan DMO dan DPO. Saya yakin, dan itu sudah terpantau waktu rapat terbatas dengan Kementerian Perdagangan, akan tetap dievaluasi. Lah, kalau tidak ada ekspor, itu akan berdampak sistemik kemana-mana. Kalau masalah minyak goreng, yang tadi harga masih tinggi dan langka, ini sebenarnya kecil sekali menyelesaikan persoalannya. Per tanggal 1, subsidi dari BPDPK sudah tidak berlaku lagi. Sementara tanggal 1 yang hari bersamaan, itu yang namanya DMO dan DPO sudah berlaku. Pertanyaannya, sudah adakah juknis daripada Kementerian Perdagangan tentang distribusi daripada 20% tadi kepada pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng? Nah, ini yang harus dipertegas lagi. Caranya bagaimana supaya semuanya bisa terbuka, tidak ada kecurangan lagi gitu. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejauh ini begitu ya, Apkasindo menilai bagaimana? Apakah juga upaya pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga sudah sesuai harapan? Ya, pengawalannya saya pikir tentu kalau sudah sesuai tidak seperti ini, Mas, ya. Pasti sudah jauh lebih baik. Tapi faktanya kita lihat di media dan saya monitor barusan di 22 provinsi. Kami semalam itu kan rapat pengurus Apkasindo dari Sabang sampai Merauke 22 provinsi. Saya monitor harga TBS sudah membaik, kami akuin. Bagus. Tapi kalau saya tanya bagaimana dengan minyak goreng, masih langka, Pak. Nah, ini yang menjadi, kami juga tidak mau menang sendiri, semuanya harus menang. Benar. Eksportirnya harus juga dapat, dan harga TBS bagus, dan minyak goreng terjangkau. Tapi kalau Anda lihat ada bottleneck di mana nih Pak Gulat? Misalnya ini sudah ada kewajiban 20%, seharusnya kan sudah bisa terpenuhi kebutuhan dari pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng untuk bahan bakunya dong. Tapi kenapa Anda katakan tadi hasil pantauan Apkasindo sendiri menyebutkan di sejumlah daerah masih langka? Iya, ini awalnya ini bahan bakunya. Jadi kalau kita tanya, Mas, distributor dikatakan di supermarket atau di pasar tradisional, kenapa tidak ada minyak goreng? Mereka menjawab, distributor tidak mengirim. Distributor kita tanya, kenapa tidak kamu kirim ke pengecer? Iya, pabrikan tidak kirim. Kita tanya pabrik, kenapa kamu tidak buat minyak goreng? Bahan baku demonya nggak masuk. Wow. Kenapa demo bahan baku tidak masuk? Kita tanya ke eksportir, belum ada petunjuk teknis yang lebih detail. Nah, itu dia. Jadi sistem, Mas. Saya tanya lagi kepada ketika pertemuan di kantor Kemendak semalam, itu Pak Wisnu jelas kok mengatakan, berikan dulu minyak apa CPO-mu kepada pabrik, supaya mereka bekerja, laporkan berapa yang kamu berikan, maka ekspor akan saya keluarkan hari ini juga. Nah, ini yang jadi saling nunggu ini nampaknya begitu ya? Saling menunggu. Kalau saya mengatakan saling menunggu. Tapi kan tidak boleh begitu, seharusnya kalau memang ini sudah ada arahan dari pemerintah dalam artian Kementerian Perdagangan yang akan juga mengeluarkan surat izin ekspornya begitu, daripada nanti tidak ekspor kan mereka juga hanya 20% saja kewajiban yang harus diserahkan kepada pabrik-pabrik pengolahan CPO tadi untuk minyak goreng, Pak Gulat. Atau Anda melihat ada hal lain? Ya, sebenarnya tidak ada hal lain. Hanya itu tadi. Kalau saya melihat industri CPO ini atau ekspor ini
nggak mau berkurang untungnya, janganlah begitu kan. Oke. Kalau rugi nggak rugi nggak lah, kurangi untungnya, dan Kemendak juga harus menjadi penengah. Bagaimana ekspor mereka lancar. Nah, tetapi ada satu hal ya, Mas, yang saya sampaikan. Ini harus dikoreksi dengan cepat oleh Kemendak. Ngapain kita harus mensubsidi minyak goreng secara keseluruhan? Karena ini akibatnya kepada DMO 20%. Kan tadi dikatakan di berita yang baru disiarkan bahwa minyak goreng curah, minyak goreng kelas menengah, kemasan sedang itu, kemasan sederhana, dan minyak goreng premium atau yang kemasan mewah untuk ya orang-orang kaya. Semuanya itu menggunakan minyak DMO. Yang sama bahannya begitu? Iya, nggak usah. Orang kaya itu disuruh beli minyak yang curah nggak akan mau. Dia pasti beli yang high quality. Oleh karena itu, supaya beban 20% tidak begitu berat ditanggung oleh stakeholder sawit, termasuk kami petani ikut menanggung, ya dikurangi. Kami sudah berhitung kemarin berapa sih idealnya kalau yang kelas minyak goreng premium tidak ikut ditanggung, sekitar 12,7% kok. Nah, ibaratnya begini, kalau orang bensin punya ada namanya minyak subsidi, disebut dengan Pertalite, premium, Pertalite, dan Pertamax. Saya pikir kalau saya punya mobil Mercy tidak akan pernah mengisi mobil dengan Pertalite, tapi saya akan Pertamax Turbo. Pertanyaannya, ada yang proteskah dengan harga berbeda bensin? Nggak ada tuh. Semuanya punya konsumen tersendiri. Makanya kami menyarankan minyak yang 20% itu hanya digunakan untuk yang kemasan minyak sederhana dan minyak curah. Yang premium lepas saja ke pasar supaya beban itu tidak tertumpuk kepada namanya stakeholder sawit gitu. Baik, tapi nantinya kalau misalnya harganya tidak ditetapkan, kemudian ini berdasarkan pergerakan dari kebutuhan market misalnya begitu, akhirnya konsumen memilih ke yang kelas yang menengah tadi dong, atau sederhana dan juga curah. Kalau misalnya harganya juga tidak sesuai dengan harapan mereka begitu, yang Anda katakan tidak perlu ada subsidi misalnya. Ya, tidak perlu ada subsidi itu untuk yang kelas premium, Mas. Jadi pertanyaannya apakah akan menggunakan orang kaya akan menggunakan minyak yang murah? Saya pikir itu tetap ada, tapi ya tidak besar lah, di bawah 10%. Tetapi kita harus buat juga kemasannya yang norak. Kalau saya pakai mobil mewah, saya tidak akan pernah beli mobil minyak yang begituan, minyak yang kemasan sederhana. Buat aja warnanya warna kuning norak. Jadi kalau ibu-ibu ataupun yang unik begitu ya Pak ya? Iya, buat mereknya minyak goreng gotong royong untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu sederhana kok, nggak susah. Itu kita harus mempermudah persoalan gitu loh. Jika memang mau cepat gitu. Oke, itu dia, mungkin bisa dicarikan solusinya nanti kalau memang ada pertemuan lagi bisa Anda sampaikan begitu ke Kementerian Perdagangan. Sudah saya sampaikan ke Pak Menteri dan ke Pak Dirjen. Gitu. Tapi Pak Dirjen tetap menginginkan kerjakan dulu yang ini sambil kita evaluasi. Betul. Ini sudah tanggal 2 loh, Mas. Kita tanya semua minyak goreng masih ya belum sempurna lah gitu. Nah, kondisi seperti ini kira-kira bagaimana Anda menyikapi di tahun 2022 ini supaya harga minyak goreng yang dirasakan oleh masyarakat begitu juga bisa turun sebenarnya. Jadi kan semuanya harus peduli begitu Pak Gulat. Ya. Jadi begini Mas, kalau boleh saya katakan menggunakan istilah sederhana, sederhana. Jangan mengobati penyakit yang satu muncul penyakit yang baru gitu loh. Minyak goreng tersedia, harga hancur. Nah kalau begitu apa solusinya? Sederhana Pak. Itu kan ada namanya pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS. Itu kan jumlahnya kan cukup lumayan. Kenapa nggak itu dulu digunakan untuk sebagai penyelesaikan masalah harga minyak goreng yang tidak terkontrol dulu? Operasi pasar misalnya dari hasil dana tersebut. Jangan operasi pasar. Jadi head tertinggi 14.000. Selisih head dengan harga pasaran bebas itu yang disubsidi oleh dana BPDPKS. Dana BPDPKS itu kan bukan APBN, bukan APBD. Kalaulah ada, kemarin saya dengar selentingan bahwa itu tidak ada payung hukumnya. Saya pikir ya tinggal membuat peraturan kalau memang demikian. Kalau dibilang akan habis, toh itu juga dana sawit kok, bukan dana APBD, bukan APBN yang dikumpulkan oleh stakeholder sawit. Kalau kurang, kalau untuk alasan pemerintah kemarin supaya eksportir CPO jangan jor-joran mengekspor, minyak goreng jangan jor-joran mengekspor, naikkan pungutan ekspor, naikkan pajaknya. Pungutan ekspor dan bea keluar, PE dan
dan BK biaya keluar itu akan menjadi keran bagi eksportir. Kenapa? Daripada dia ekspor dengan pajak mahal, lebih bagus diolah di dalam negeri. Nah, ini yang saya sebut tadi. DMO di kelapa sawit dengan DMO di batubara itu beda. DMO di kelapa sawit melibatkan itu 21 juta orang petani sawit. 42% sawit Indonesia dikelola oleh petani. Sangat repot kalau kita nggak tegas. Kecuali DMO dan DPO memang sudah siap dan Kemendak juga sudah mempersiapkan alternatif plan A, plan B gitu. Baik, semoga ada win-win solution. Kemudian dampaknya tadi yang dirasakan masyarakat adalah sebenarnya kebutuhan dari harga minyak goreng yang bisa turun begitu dan semakin terjangkau oleh masyarakat luas. Baik, Pak Gulat Manurung, terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Semoga nanti ke depan akan lebih baik lagi Pak ya dari sisi kebijakan, kemudian bagaimana integrasi dari arahan-arahan yang tadi sudah dilakukan dan semuanya pun peduli untuk kepentingan bangsa dan negara ini begitu ya Pak Gulat. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Gulat Manurung. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam